kirimnya bersamaan ya. Jadi untuk agenda 1 itu kan semua ini sudah pernah baca MOJ ya? Pernah kan? Nah, berapa materi, berapa mata pelatihan yang ada di agenda 1, silahkan tulis di chat, kemudian jangan dikirim dulu, jangan di-send sebelum Bude suruh, nanti send-nya bersamaan. Oke, mulai dari sekarang. Berapa mata pelatihan di dalam agenda 1, sebutkan berapa mata pelatihan, sebutkan nama mata pelatihannya. Silahkan. Enggak, mau tak blur. Tapi nanti kuliah kan cuma 8 kunci itu tuh. Walaupun libur kalau saya lewat-lewat kan kalian sedikit. Enggak. Tidak toh? Maksudnya Mas. Nanti kalau papa lewat tak tutup. Oke, 1, 2, 3, kirim semuanya. Oke, kita lihat dulu. Ya, sudah masuk semua nih ya, masih ada lagi masuk ya. Ada 4 lagi. Oke, kayaknya sudah masuk semua. Ya, nih kita coba. Ya, Saiful menyatakan ada 3. Ya, apa saja. Nah, gitu. Ya, enggak apa-apa, Saiful cuma ada 3 gitu aja. Pantas cepet ya ngirimnya. Karena nggak dijelaskan materinya. Jadi betul ada 3 mata pelatihan. Kemudian Muhammad Kabul 3 wawasan kebangsaan dan bela negara. Hanya 1 itu yang tahu ya. Kemudian wawasan kebangsaan ini Rifki Dwi. Kemudian Ilham ada 3 wawasan kebangsaan, analisis, kemudian bela negara. Ya, enggak apa-apa. Muhammad Iqbal 3 tanpa dijabarkan. Endang wawasan bela negara, analisis bela negara ya, kayaknya ya. Oke, wawasan kebangsaan si Anissa Mutiah ya. Terus Saiful wawasan kebangsaan ada 3, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, analisa isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Nah ini Saiful, ya, nah ini Saiful yang tepat ini ya. Jadi ada 3 ya, mata pelatihan kita ada 3, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Kedua, analisis isu kontemporer. Dan materi atau mata pelatihan ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Nah itu yang betul ya, ada 3. Kemudian Surahman ya, saya kira 1 kurang, baru 2. Anissa tadi sudah, oh tambahan ya. Kemudian Fatma wawasan kebangsaan, analisis isu, kemudian kesiapsiagaan bela negara. Oke, jadi materi kita ada 3 ya. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. 1 materi, nanti itu kita bahas. Kemudian analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Nah, pada hari ini 9 jam pembelajaran, Bude akan memfokuskan kepada wawasan kebangsaan sama terutama yang paling Bude
benang merah adalah di analisis isu kontemporer. Jadi pada saat kita memberikan pembelajaran analisis isu kontemporer, semua signalnya yakinkan pasti bagus. Ya. Kemudian kesiapsiagaan bela negara, tidak akan Bude bawakan karena nanti akan dibawakan pada saat kita tatap muka. Ya. Jadi kesiapsiagaan bela negara nggak akan saya bawakan, nanti dibawakan di tatap muka saja. Yang saya stressing adalah dua itu, ya. Oke. Jadi itu ya hari ini. Nah, nanti kesiapsiagaan bela negara itu mungkin hanya ada tugas saja ya, tugas ya, kira-kira apa yang mau dilakukan tapi tidak masuk di LMS. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita fokus ke wawasan kebangsaan dulu, ya, wawasan kebangsaan dulu. Ya, bukan nilai-nilai bela negaranya dulu, wawasan kebangsaannya, ya. Jadi Bapak, Ibu, adik-adik sekarang karena sudah membaca MOJ, setidak-tidaknya ada waktu membaca MOOC itu sekitar 16 hari atau 18 hari, saya lupa ya. Nah, itu tentu adik sudah baca walaupun sekilas. Nah, sekarang adik-adik tulis di chat, tapi jangan dikirim dulu ya. Apa yang adik pahami atau apa yang adik dapatkan di MOOC tentang wawasan kebangsaan, materi wawasan kebangsaan. Oke, ya. Jadi apa yang Bapak adik-adik dapatkan pada saat membaca MOOC, boleh melihat modulnya, boleh melihat videonya, boleh melihat PowerPoint-nya, kan di sana banyak itu MOOC itu. Nah, tentang wawasan kebangsaan. Silahkan tulis dari sekarang. Boleh ya? 1, 2, 3. Silahkan kirim. Ya. Oke, saya lihatnya sudah mengirim semua belum nih?
Satu lagi. Oke, ya, kayaknya sudah semua. Kita coba bahas pengetahuan Anda tentang wawasan kebangsaan. Nih, yang pertama Endang. Endang salah. Anissa. Anissa cuma nulis wawasan kebangsaan gitu tok. Artinya apa? Ya. Mana Endang? Maksudnya apa, Ndang? Anissa. Kok Endang? Anissa Mutia. Iya, ada Bu. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai cara Kok di pandang. sini cuma wawasan kebangsaan gitu dikirim. Nah, udah. Oh, banyak. Oke. Hmm? Ada panjang, Bu. Berarti itu tadi kepicit ya? Tidak, Bu. Oh, Di sini itu jawaban yang pertama. Oke, jawaban yang pertama tadi nih. Anissa tadi ya. Oke. Nah, ini saya lihat tuh. Saya sekarang. Oh, tunggu dulu. Oh, mulai dari Siti Nikmah ya yang pertama. Siti Nikmah N. Musa. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Waduh, teori sekali ya. Jangan-jangan nggak ngerti nih yang dimaksud Siti ini ya. Oke, wawasan kebangsaan adalah konsep yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan. Yes, ya, untuk mengembangkan persatuan. Wawasan kebangsaan, pemahaman cara pandang dilandasi kesadaran diri WNA mengenai lingkungan dan berbangsa dan bernegara. Oke. Cara pandang, semua cara pandang ya. Ya, wawasan kan cara pandang ya. Dari lingkungan mengutama kesatuan, persatuan dan iya, oke, boleh. Rifki sama Saiful mengelola kehidupan berbangsa bernegara yang landasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran diri terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila ya, Undang-Undang Dasar 1945 NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ini jangan sekedar menulis tapi nggak paham ya. Ada cara pandang warga. Oke. Anissa, wawasan dapat diartikan sebagai cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia. Semua teori ya. Intinya kok itu aja ya. Ya nggak apa-apa lah. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan yang membedakan dengan bangsa lain. Ini Fatma. Oke. Ilham terakhir wawasan kebangsaan berupa konsepsi cara pandang yang dilandasi oleh WNI. Maksudnya apa nih WNI? Warga negara Indonesia mungkin ya. Yang dimaksudkan itu mungkin ya. Nah, jadi tulis saja WNI. Oke. Nah, sekarang adik-adik, sebetulnya di dalam MOC tadi, materi wawasan kebangsaan itu sempat nggak ya adik-adik melihat sejarah bangsa Indonesia? Ada nggak cerita di situ? Ayo dibuka mikrofonnya. Dapatkan nggak ya menceritakan tentang sejarah Indonesia? Ya. Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada ya. Jadi di wawasan kebangsaan di modul itu sebetulnya ada juga tentang sejarah Indonesia sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Kan gitu ya? Ya. Nah, karena tadi di dalam chat tidak ada yang menuliskan itu, maka coba cari di YouTube ya tentang sejarah Indonesia. Nanti pada saat tak tulis ya, ini angkatan berapa nih? Tak tulis dulu supaya nanti saya nggak lupa menanyakan. Ada angkatan berapa? Angkatan 106 ya. 106. Agendanya agenda 1. Kabupaten mana? Bangkit. Bangkep. Oke. Jadi nanti karena
belum ada yang cerita tentang sejarah Indonesia, kemudian nggak mungkinlah Budi akan menceritakan sejarah Indonesia, habis waktunya nanti ya. Jadi adik-adik tugasnya melihat sejarah Indonesia, lihat di video di YouTube. Judulnya Sejarah Indonesia. Klik saja di situ ya. Oke. Ya. Kemudian ya. Ini nggak usah dimasukkan LMS ya, cuma pertanyaan. Terus yang kedua, siapa, negara mana ya? Negara mana yang pertama ya, pertama kali mengakui Indonesia sebuah negara, Indonesia merdeka ya, merdeka atau sebuah negara. Oke, tanya sama Mbah Google ya. Nah itu, jadi yang dilihat adalah video atau YouTube-nya apa, Sejarah Indonesia. Nanti ceritakan apa isi inti dari itu ya. Cuma lihat itu. Nah itu sampai terbentuknya bangsa Indonesia, aku lewati aja ya, nanti tugasnya situ supaya paham. Oh gini loh sejarah Indonesia. Karena kalau baca di modul mungkin nggak paham-paham. Lebih baik lihat di YouTube ya. Oke. Kemudian cari negara yang pertama mengakui adanya bangsa Indonesia itu negara mana. Oke. Sudah ya, dicatat ya, jangan lupa. Nah, nanti kalau Bude masuk lagi, Bude pertanyaannya belum dilupa ya, supaya saya langsung ingatkan itu. Oke, sip ya. Nah, adik-adik, sekarang saya mencoba sebentar aja untuk wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, karena kita bagi dua materi. Saya mau coba share screen dulu ya. Oke, bisa dilihat ya. Oke, ini perkenalan tadi saya kira sudah. Nah, agenda 1 itu sikap perilaku bela negara. Oke. Nah, kemudian ada materinya wawasan kebangsaan. Nah, ini yang kita sampaikan adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, di sini ya, kita ini sudah tadi. Nah, deskripsinya adik-adik di dalam agenda 1 ya, itu adik-adik diharapkan paham tentang nilai-nilai bela negara. Setelah paham tentang nilai-nilai bela negara, bagaimana adik-adik itu bersikap perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di nilai-nilai bela negara tersebut. Nah, setelah itu adik-adik, ini ada perubahan ya, perubahan zaman ya. Maka banyaklah isu yang isu kontemporer itu isu-isu yang menghantam ya, membahayakan bangsa kita. Nah, jadi isu kontemporer. Jadi ada materi isu kontemporer. Maka pertama kita harus mengetahui dulu runtutannya. Peserta harus paham sejarah Indonesia sampai terbentuknya bangsa Indonesia. Ceritanya gitu ya. Setelah terbentuk bangsa Indonesia ya, kemudian kita tahu nilai-nilai bela negara, maka isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Oke. Kemudian ternyata ya sekarang ini yang menghancurkan, yang menggoyahkan bangsa Indonesia itu bukan dengan bambu runcing, ternyata dengan era digitalisasi. Nah, disitulah adik nanti mempelajari tentang isu kontemporer. Nah, isu-isu kontemporer inilah, masalah-masalah kontemporer inilah yang akan menggoyahkan bangsa kita, bangsa yang bersatu, dihancurkan supaya terpecah belah ini. Nah, untuk menghadapi itu, adik-adik harus siap siaga ini loh. Ya, siap siaga untuk menghadapi isu kontemporer itu. Dengan cara sehat jasmani, rohani, mental, ya, intelektual, ya. Jadi kesehatan intelektual, emosional, ya itu harus kita jaga untuk menghadapi isu kontemporer. Oke, paham nih ya?
Nah, maka yang sekarang kita stressing adalah wawasan kebangsaan dulu. Ya, tuh. Oke ya, jadi itu ada 3 itu ceritanya begitu. Jadi secara jasmani, mental kita harus siap untuk menghadapi isu-isu kontemporer. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik kita coba tadi. Kita sudah tahu perjuangan bangsa, nanti melihat di YouTube. Kesimpulannya, unsur negara diakui itu ada 4. Nah, ini 4. Jadi sebuah negara diakui secara internasional bahwa itu negara, maka ada 4 nih. 1, rakyatnya bersatu. Yes, Indonesia rakyatnya bersatu. Tapi saat ini sudah akan digoyahkan dengan isu-isu wilayah. Ya, daerah kita, wilayah kita dari Sabang sampai Merauke. Terus yang selatan utara dari mana? Ada yang ingat? Dari Sabang sampai Merauke dari, nah cari lagi tuh ujung-ujungnya, ya. Tuh cari lagi Sabang sampai Merauke, terus kan itu dari barat sampai timur ya. Yang selatan utara dicari, ya. Coba. Mohon izin, kalau tidak salah Miangas sampai Pulau Rote kalau nggak salah. Ya, tuh ya. Jadi cari jadi jangan Sabang sampai Merauke tok, itu ujung barat selatan, ujung barat timur. Lah utara selatannya belum. Nah, itulah wilayah daerah atau wilayah Indonesia yang disebut biasanya Nusantara. Kalau Nusantara adik-adik ingat apa yuk? Ya, kita brainstorming dulu. Buka mikrofonnya. Kalau dengar Nusantara, kira-kira apa ya? Nusantara. Apa ya kira-kira di benak kita? Nah, yuk. Ini sudah ada loh kementeriannya nih, ya, tentang Nusantara. Ayo. Nggak ngerti lagi. Alah. Di situ ada Tugu Trikora, sejarahnya malah nggak ngerti loh. Jangan-jangan di Bangkep ini belum pernah lihat juga datangi Tugu Trikora ini. Ya, Tugu Trikora kan ada di Bangkep ya. Betul nggak? Nah, coba sampaikan saja, nggak usah takut. Apa ya di benak kita kalau dengar Nusantara? Nggak usah teori. Ya, masa mulai kecil nggak pernah dengar Nusantara sih? Ya, Siti. Wilayah Indonesia, Ibu, termasuk pulau-pulau yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Ya, kata Siti kalau dengar Nusantara adalah bayangkan pulau-pulau. Boleh. Apalagi kalau Nusantara. Sedangkan lagunya Kus Plus saja ada, lagu Nusantara. Masa kita nggak, apa ya di benak kita? Nggak pernah dengar Nusantara ini? Pernah, Bu. Nah iya, apa sih Nusantara? Perkumpulan pulau-pulau dari sekian banyak pulau-pulau kemudian menjadi suatu negara, yaitu negara Indonesia. Pulau-pulau, yes. Apalagi? Bayangan kita kalau ada Nusantara. Apa ya? Nggak usah teori deh. Bahasa, Bu. Apa? Walah, payah nih. Apa? Bangsa, suku, dan ras, Bu. Ya, banyaknya suku dan ras, keanekaragaman. Yang saya maksudkan cuma gitu sih. Nggak usah teori. Seperti tadi wawasan, apa yang didapatkan dari wawasan kebangsaan? Wawasan adalah pandangan, bukan gitu. Apa yang didapatkan gitu loh, intinya apa gitu loh. Itu teori sekali, tapi kalau teori sekali nggak akan diterapkan. Tapi bayangan kita apa yang nggak mau kita terapkan? Nah, misalnya wawasan kebangsaan tadi, langsung aja ingin negara kita bersatu, memperjuangkan supaya bersatu, tidak terpecah belahkan, gitu aja kalimatnya. Ya, jadi itu adalah penerapanku nanti. Nah, ya.
berjuang misalnya untuk tetap bersatu, kan gitu ya. Nah, tuh. Jadi kalau dengar Nusantara, nggak usah terlalu Nusantara bingung itu teorinya apa ya? Apa yang dimaksudkan Nusantara? Cuma saya, apa sih pandangan Anda tentang Nusantara? Apa yang dibayangkan? Maka tadi, oh pulau-pulau. Iya, Nusantara terdiri dari pulau-pulau. Kemudian terdiri dari suku bangsa yang banyak, beraneka ragam ras, suku, ya, agama, keanekaragaman budaya itu Nusantara itu. Dan Nusantara itu unik, ya. Tidak ada di negara-negara lain seluruh dunia. Hanya Indonesia yang punya. Maka kita bangga dengan Indonesia. Karena keanekaragamannya itu. Nah, karena keanekaragaman itu akan mempermudah perpecahan. Nah, disinilah tugas kita jangan sampai terpecahkan. Karena perbedaan-perbedaan itu. Ya, karena pulaunya banyak, maka pasti terjadi perbedaan. Perbedaan makanan, ya, perbedaan agama, perbedaan budaya, ya, perbedaan bahasa daerah. Maka perbedaan-perbedaan itu supaya bersatu, ya, keanekaragaman yang macam-macam, maka kita ada Sumpah Pemuda itu loh. Bahasanya satu aja deh, bahasa Indonesia, kan gitu ya. Nah, supaya perbedaan-perbedaan ini disadikan satu dan keanekaragaman ini menjadi kekuatan, ya, bukan kelemahan, kekuatan kita untuk bersatu, itu ya. Jadi itu, ya. Jadi termasuk suhu ya di Indonesia itu termasuk daerah Katulistiwa ya, Sulawesi Tengah termasuk garis Katulistiwa ya, makanya Napane ya, Napane Eo kan di Palu terutama itu ada Tugu ya, Tugu Katulistiwa itu di daerah pantai barat sana, Parigi, Mipanga atau mana saya, Palasa kalau nggak salah, sebelah kiri jalan. Jadi kalau adik-adik itu jalan-jalan itu jangan cuma selfie-selfie di pemandangan yang bagus-bagus. Ya boleh, tapi seperti di Salakan, kita tinggal di Salakan, adalah foto di Trikora, itu kan sejarah itu ya. Nah, kalau mau ke Gorontalo, naik darat misalnya, melewati pantai timur, lihat sebelah kiri ada Tugu Katulistiwa, foto lagi di situ. Jadi yang sejarah-sejarah itu didatangilah ya, bukan selfie yang tidak ada maknanya untuk sejarah. Nah, orang Makassar, ya, coba ada apa sejarah? Ada orang Makassar nih. Halo, ada orang dari Makassar? Siapa? Ayo, saya mau tanya nih, ya. Nggak ada nih. Nah, kalau nggak ada, kalau jalan-jalan ke Makassar itu jangan cuma mall. Ziarah kubur pahlawan kita, Pangeran Diponegoro. Gitu. Ya, kenapa sampai di sana? Nah, nanti cerita. Ya. Cerita nanti di pertemuan berikutnya. Di sana ada makam Diponegoro. Nah, maksudnya itu ya. Itu ya. Jadi itu. Jadi unsur sebuah negara itu yang satu rakyat bersatu, kemudian ada daerah dan wilayah, ketiga ada pemerintahan yang berdaulat. Jadi negara Indonesia itu bukan negara pemberian, ya, tetapi negara merdeka. Ya, memang merdeka ya, tanpa pemberian. Ada nggak negara yang diberikan oleh negara lain? Ayo, coba bantu saya. Ada nggak negara pemberian? Serikat Bangsa. Nggak tahu lagi. Waduh, Rek. Nggak ada. Tunggu dulu, di dalam sini nih sebagian besar guru atau kesehatan? Orang kesehatan. Kesehatan, Ibu. Kesehatan. Ya, biar orang kesehatan harus tahulah sejarah bangsa. Masa cuma penyakit melulu yang diurus.
Ya, kan harus tahu juga. Jadi ada sebuah negara pemberian, contohnya Australia. Diberikan oleh siapa tuh? Nggak ngerti lagi, Rek. Jerman. Ya udah nanti cari lagi PR-nya. Ya, cari. Oh, banyak PR-mu. Banyak PR-nya ya, terpaksa ya. Daripada saya nerangkan. Jadi Jerman, Bu. Jerman, cari kalau- negara-negara pemberian. Ya, pemberian. Jadi bukan negara merdeka, tapi diberikan oleh dimerdekakan negara lain. Oke, ya. Jadi sejarah Indonesia kemana itu, terus ada lagi pertanyaan tadi ya. Nusantara nggak usah lah, sudah lewat. Terus negara pemberian, ya. Nah, oke, dah aku nggak usah nerangkan. Kemudian ini Dek, yang tiga ini adalah unsur, ya, unsur utama nih. Yang tiga ini adalah unsur konstitutif, harus ada. Nah, selanjutnya keempat adalah unsur deklaratif. Artinya ini secara deklaratif itu diakui oleh negara lain. Makanya tadi ada pertanyaan untuk menjawab nomor 4, mendapatkan pengakuan dari negara lain, maka tadi saya kasih PR. Siapa yang mengakui bahwa negara pertama yang mengakui bahwa Indonesia merdeka? Itu ada tadi PR. Jadi ini untuk apa? Yang keempat itu untuk pergaulan internasional. Kalau kita nggak bisa bateman, artinya bahasanya Palu. Kalau kita nggak bateman dengan negara itu, maka kita nggak bisa hubungan apa-apa. Baik hubungan dagang, hubungan ekonomi, hubungan pertahanan, nggak bisa. Misalnya kita nggak bateman dengan Malaysia, nggak bisa apa, kita nggak akan datang ke sana. Ya, nggak bisa. Nah, contohnya ini, Dek. Pernah itu koruptor ya, Nasaruddin. Bendaharanya mana itu? Demokrat atau apa kan? Korupsi ya waktu itu kan melarikan diri ceritanya. Melarikan diri di daerah di negara yang Indonesia nggak punya hubungan, ya, nggak punya hubungan tidak bateman dan dengan negara itu. Akhirnya pada saat mau menangkap nggak bisa, pesawat mau mendarat aja nggak bisa, ya, orang kita semua nggak bisa, pemerintah masuk sana. Akhirnya minta negara lain sampai ke PBB minta tolong supaya diangkat itu. Nah, setelah keluar, baru dibawa ke Indonesia. Jadi Indonesia nggak bisa apa-apa, minta tolong orang, makanya lama nangkepnya. Itulah gunanya hubungan internasional. Oke ya. Nah, jadi dipahami nanti caranya. Nah, kemudian yang paling utama lagi harapannya, karena negara kita sudah merdeka, jangan lupa landasan bangsa Indonesia nih. Ini jangan sampai dilupakan loh ya. Tidak boleh ditinggalkan nih. Ya, persatuan kesejahteraan itu dasarnya di sini nih. Ya, Pancasila. Nah, buka dulu mikrofonnya semua, saya tunjukkan gambar. Awas memang ya nggak bisa jawab. Saya sebutkan gambarnya, nanti sebutkan sila keberapa, isinya apa. Siap ya? Jangan sampai salah lagi. Ya Allah, saya nanti mohon ampunan kepada Allah aja kok. Betul-betul ada yang kepleset ini ya. Nah, oke. Siap ya, dibuka mikrofonnya semua. Buka mikrofon. Ya. Saiful buka mikrofon, Ilham buka mikrofon. Ya, oke. Padi dan kapas. Sila keberapa? Isinya apa? Sila kelima. Kelima. Keadilan sosial bagi seluruh Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, keren. Ya, berarti tidak batal CPNS-nya. Kemudian pohon beringin. Sila ketiga. Indonesia. Yes, mantap. Bintang. 1. Makanan yang Maha Esa. Oke. Rantai. Sila kedua, pemimpin yang adil dan beradab. Oke. Terakhir, kepala banteng.
Sila keempat. Kerakyatan yang Dan dimiliki oleh Indonesia adalah adalah perwakilan. Oke, terima kasih. Berarti nggak batal wawasan kebangsaannya. Nah, inilah ingat kenapa banteng bintang di tengah sila 1. Iya, kita harus di Indonesia harus mengakui adanya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Indonesia ini ingat ya di pembukaan undang-undang berkat rahmat Allah, berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi kemerdekaan itu juga berkat rahmat dari Tuhan. Nggak akan merdeka kalau nggak ada Tuhan, itu ya. Karena hampir negara Indonesia itu diberikan oleh Jepang, ya. Waktu itu mau dikasih Jepang, dimerdekakan Jepang. Ternyata pas mau dimerdekakan Jepang kena bom. Nah, pada saat kena bom Hiroshima, Nagasaki, itu kesempatanlah Indonesia merdeka. Tuh, ya. Tanggal 14-15 kena bom, 16 diurus ya, Soekarno diculik oleh pemuda Indonesia, dipaksakan ayo kita merdeka. Hanya semalam loh, tanggal 17 Agustus merdeka. Hampir ya, sudah dibentuk BUPKI. Ya, hampir dimerdekakan. Tuh, karena apa? Ya karena berkat rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Oke? Ya, sip ya. Nanti ditambahi lagi sejarahnya. Nah, kemudian, adik-adik yang perlu sekarang ini, nilai-nilai bela negara. Jadi nanti nilai-nilai bela negara itu ada 5 ini. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, ya, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang tadi rela berkorban untuk bangsa. Nah, ini 5 ini aja yang kita bahas. Ini ya, ini menurut peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2016. Ada 5. Nah, indikator perilakunya seperti ini, Dek. Nanti baca sendiri ya, masing-masing ada 6. Cinta tanah air ini ya, kesadaran berbangsa dipahami ini ya, setia kepada Pancasila isinya 6, rela berkorban 6, memiliki kemampuan awal bela negara ada 6. Nah, ini adik-adik untuk memahami maka ada tugas nih. Nah, tugas kelompoknya ini sekarang. Jadi nanti ada tugas kelompok, sudah ada di LMS. Jadi nanti caranya, adik-adik kan lihat YouTube nih, ya. Kelompok 1, kelompok 2 ada YouTube. Ya. Setelah lihat YouTube, adik-adik mencarikan ini ada masalahnya nih, YouTube ini. Nanti pemecahannya, bagaimana sih memecahnya? Solusinya, nanti solusi itu dihubungkan dengan nih, lihat dari indikator tadi, dihubungkan dengan nih, paham ya? Dihubungkan dengan nilai-nilai bela negara. Bagaimana dilihat dari cinta tanah air, ya, gitu ya? Bagaimana dilihat dari kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban, memiliki kemampuan awal bela negara. Paham? Understand ini? Untuk yang ini, ada pertanyaan? Paham ya? Jadi pemecahannya, solusinya harus dihubungkan dengan nilai-nilai bela negara. Ya? Dikaitkan, dianalisis. Nah, kemudian adik-adik, ya ini kok tahu sudah, betulkah ini jamku ya? Ya, kok sudah hampir setengah 8 ya, Dek? Setengah 9. Tinggal 15 setengah jam lagi. Oke, nggak apa-apa. Nih, kemudian adik-adik learning journalnya nih. Adik-adik membuat learning journal, ya. Learning journal yang isinya ini khusus untuk wawasan kebangsaan. Pokok pikiran, tuliskan apa saja yang adik-adik pahami tentang wawasan kebangsaan. Kemudian bagaimana penerapan nilai bela negara di tempat kerja. Penerapannya saja. Yang ini adalah penerapannya saja. Dilihat dari kasus ya di tempat kerja. Dari nilai bela negara 5 tadi,
apa saja yang sudah diterapkan. Paham ya nih ya? Oke, sip ya. Nah, itu tugas untuk agenda wawasan kebangsaan. Ada 2, tugas kelompok dan learning journal. Nanti kapan nguploadnya yang 2 ini kayaknya ya hari ini kayaknya. Ya, dilihat ya. Ya, sebentar. Kirim dalam PDF. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Kalau enggak kita lanjut. Mohon izin bertanya. Kita lanjut ya. Mohon Oke. izin Bude bertanya. Untuk yang tugas kelompok itu berarti hanya 1 atau per orang Bude? Tugas kelompok, kenapa? Iya, yang YouTube itu. Buka YouTube kemudian Ya. ada tugas. Ya itu untuk per orang. kelompoknya. Oh, kelompok Yang ya. bahas kelompoknya. Oh, kelompok. Terus Bude yang learning journal itu per orang atau kelompok Bu? Yang di Individu. Oh, individu. Ya, baik Bu. Ya, baik Ya. Bude. Makasih Ya, Bude. jadi berkelompok nanti ada yang 5 orang, ada yang karena Ya, 9 ya, ada 5, ada ada 10 Bude. oh ada 10. Iya, 10 orang Ya, Bude. mohon izin Bude, kalau kelompok 1 itu 10 Bude. Oh ya udah, pokoknya lihat sudah saya bagi itu. Ya, sudah saya bagi. Nah, inilah agenda wawasan kebangsaan. Oke. Selanjutnya kita coba ke analisis isu kontemporer. Nah, sekarang sekilas info saja, yuk raise hand ya, acungkan tangan. Siapa yang tahu apa yang dimaksud isu? Oke, cepat aja. Apa ya isu itu? Yuk, acungkan tangan. Satu orang saja. Tolong. Apa isu itu? Nggak usah teori lagi baik, lah. Isu itu apa gitu baik. loh. Baik Bude, terima kasih. Ya. Kalau menurut saya isu itu adalah suatu berita yang belum jelas yang beredar di masyarakat Bude. Terima kasih. Iya, begitu saja loh. Isu itu berita-berita, gosip, susupo. Nah, gitu aja. Nggak usah lagi buka lagi modul. Isu adalah, nggak usah. Jadi isu itu gosip, berita-berita kabar burung yang tidak jelas kabarnya, itu isu. Nah, oke, permasalahan-permasalahan. Nah, itu isu ya. Susupo. Jadi Susupo lebih kenceng daripada Suzuki. Katanya kan gitu. Nah, itu isu. Nah, sekarang selanjutnya, ayo. Isu apa saja yang didapatkan dalam MOOC? Saya yang pernah kita dengar isu yang saat ini yang mengguncangkan negara Indonesia. Apa kira-kira? Yo. Terorisme, Ibu. Terorisme, yes. Apalagi kira-kira? Isu yang sekarang lagi booming, yang membahayakan bangsa Indonesia. Ya, Muhammad Kabul. Presiden 3 periode, Ibu. Apa? Presiden 3 periode. Presiden 3 periode. Yang sekarang ya, oke. Apalagi? Perubahan bentuk negara, Bu. Perubahan bentuk negara. Yeah. Nah, itulah namanya isu. Ya. Nah, kalau di MMOOC di situ ada yang namanya terorisme, korupsi, kan gitu ya. Radikalisme, money laundering, kan gitu ya. Ya. Kemudian terorisme. Ya. Nah, itulah isu yang bisa mengguncangkan negara kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, katanya si Suharman atau semua isu itulah kabar-kabar burung, ya, gosip-gosip, susupo. Nah, iya, semua itu adalah permasalahan, semua itu susupo, semua itu gosip, kabar burung. Nah, kabar burung manakah ya yang harus kita selesaikan? Maka ada alatnya. Jadi alat untuk memvalidasi atau melihat isu yang perlu kita tangani
itu yang pertama saya kenalkan dengan APKL. Nih. Ya. Oke, saya terangkan dulu ya. Karena waktunya tinggal setengah jam. Di jamku. Walah. Ya, sudah 8:30. Kita jam 9 berakhir. Nah, APKL itu apa? Ya, A. Nah, tuh. A itu adalah masalah atau pokok persoalan yang benar terjadi dan menjadi pembicaraan orang lain. Oke, jadi masalah yang benar-benar terjadi dan menjadi pembicaraan orang lain. Benar terjadi loh nih, ya. Nih, masalah atau pokok persoalan yang benar terjadi dan menjadi pembicaraan orang lain. Oke, aktual, benar terjadi. Berarti kalau belum terjadi ya jangan dimasukkan. Paham ya nih ya? Kedua, nih, problematik. Problematik itu nih mengandung satu permasalahan yang perlu dicari penyebabnya. Nih, jadi ada permasalahan yang dicari penyebabnya dan pemecahannya. Makanya tadi kan ada ya tugas kelompok kan mencari pemecahan masalah ya. Solusinya apa? Karena itu ada problematik. Jadi video yang Bude beri tadi kan ada 2 tuh. Itu adalah problematik ya. Ada permasalahan. Dan perlu dilakukan pemecahannya. Ini problematik. Kemudian ketiga itu kekhalayakan. Ya. Ya, kekhalayakan. Mudah-mudahan aman, sukses, lancar. Nah, kekhalayakan itu artinya nih menyangkut kepentingan orang banyak. Tuh. Boleh enggak? Misalnya ditulis, kita tulis isunya. Dan benar terjadi maraknya perceraian selebritis. Bisa ditulis? Ya bisa, terjadi kan itu? Nah, tapi nanti akan terjebak di sini, menyangkut kepentingan orang banyak. Kalau perceraian selebritis menyangkut kepentingan orang banyak? Tidak. Maka dia akan mendapatkan nilai rendah nanti. Tapi benar-benar terjadi. Nah, boleh. Boleh ditulis semuanya. Nah, nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, selanjutnya nih, kelayakan. Kelayakan adalah bersifat logis, pantas, realistis, pembahasannya sesuai dengan tugas dan kewenangan tanggung jawab kita. Nah, ada 4. Jadi, permasalahan itu jadi tugas kewenangan kita enggak? Tanggung jawab kita enggak? Nah, gitu. Nah, 4 ini yang untuk menjaring bahwa isu itu ya perlu kita cari permasalahan, dipecahkan masalahnya, ya, dicari penyebabnya. Jadi nanti setelah isu dapat, kita akan mencari penyebabnya. Penyebabnya apa sih? Yang untuk problematik, mencari penyebabnya. Ya, ada alatnya untuk mencari penyebabnya ini. Nah, oke. Nah, setelah itu alatnya nanti caranya begini, Dik. Kita masukkan di sini. Nah, nih alatnya. Jadi semua masukkan di sini nih. Itu adalah kalimat negatif. Catat. Isu adalah kalimat negatif. Rendahnya, kurangnya, belum adanya. Gitu ya. Nah, boleh juga dengan kalimat positif, tapi kontennya negatif. Contohnya gini, tingginya kematian bayi dan ibu melahirkan. Tinggi, positif, tapi kontennya apa tuh? Apa kontennya? Negatif. Boleh kalian tinggi, banyaknya, tapi kontennya tetap negatif. Nah, belum adanya SOP, kan itu negatif ya? Ya, tingginya angka kematian, ya, belum
belum maksimalnya atau belum apanya pelayanan misalnya ya belum maksimalnya pelayanan laboratorium. Nah itu kan negatif ya. Terus tingginya angka kematian, berarti tinggi tapi negatif. Jadi harus kalimat-kalimat negatif, ya. Oke. Kemudian ditulis semua di sini nih. Habis itu kita lihat A-nya bagaimana, aktualnya. Apakah benar-benar terjadi? Nah, kalau benar terjadi, maka sangat besar. Kasih 5. Besar 4, sedang 3, kecil 2, sangat kecil 1. Nah, inilah skala-skala Likert yang mau kita kasihkan di skor-skor sini. Kemudian dilihat problematiknya bagaimana. Ya. Nah, problematik itu adalah mengandung persoalan yang perlu kita pecahkan. Kemudian kepentingan orang banyaknya bagaimana? Kemudian layaknya bagaimana? Sebagai tanggung jawab kewenangan kita. Nah, setelah itu kita total hitung di sini. Nah, nilai tertinggi itulah nanti yang kita ambil sebagai mencari penyebabnya. Kita cari dulu penyebab masalahnya. Itu. Paham ya? Ini contohnya begini contohnya. Jadi rendahnya, kurangnya, belumnya, atau boleh juga nanti tingginya. Ini ya. Kita coba masukkan di sini. Contoh ini ya supaya cepat paham. Nih, ini isu yang ada di dalam modul. Banyaknya hoak, banyak narkoba. Ini negatif semua ya. Kemudian adik-adik tulis di sini. Kita kasih skor lah di sini ya. Misalnya nih ya. Oh, banyaknya hoak. A-nya 5. Problematiknya 5. Kekalayakannya, kepentingan orang banyak 5. Tapi layaknya 4 karena bukan jadi tanggung jawab kita. Misalnya ini ya. Narkoba juga begitu, semua diisi. Ya, dengan nilai yang di sini nih. Sangat besar, sedang, kecil, sangat kecil. Terus kemudian ada nilai, sudah ketemu nilai yang paling tinggi misalnya korupsi. Ini misal ya, atau COVID, 1 saja. Misalnya ini. Sekarang COVID sudah tidak ada ya. 1 misalnya, 1. Maka COVID inilah yang langsung dicari penyebabnya. Jika nilai APKL sudah langsung dapat 1, maka cukup dengan APKL saja. Tapi jika ada 2, contoh ini 2. Nih, korupsi dan COVID. Ternyata ada nilai tertinggi. Nilai tertinggi loh ya. Nilai tertinggi ada 2, misalnya korupsi dan COVID, maka 2 ini harus diuji lagi dengan USG. Apa itu USG? Nah, oke, paham ya? Sekali lagi, jika sudah ditemukan langsung 1, tertinggi 1, maka nggak perlu USG. USG digunakan pada saat dapat nilai yang sama, nilai tertinggi lebih dari 1. Maka gunakan USG. Paham? Ya, catat ini baik-baik. Kenapa begitu? Kenapa tidak langsung USG aja kok? Langsung harus APKL dulu. Ya, bedanya APKL dengan USG adalah di layak. Ingat, layak. Layak adalah kewajiban, tanggung jawab kita. Di USG enggak ada layak. Ya enggak? Maka USG namanya prioritas karena ada di APKL ada 2. Ya. Nah, harus ini dulu karena ada layaknya. Tapi kalau nggak bisa, kalau lebih, jadi kalau skor yang tinggi itu yang bukan tertinggi, skor yang sama bukan ranking 1, bukan tertinggi, nggak usah di USG ya. Yang di USG adalah yang tertinggi, lebih dari 1. Understand? Nah, USG itu ini. Ya.
Ya, mudah-mudahan selesai nih. Ngebut ini ya. U-nya itu urgent, yaitu besarnya dampak masalah pada jiwa manusia. Ya, ini ya. Mengakibatkan dampak kematian, keuangan negara, produksi, reputasi. Ya, itu urgent, gawat. Serius itu waktu. Seberapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan? Seberapa mendesaknya? Seberapa cepatnya? Bisa nggak ditunda? Maksudnya gitu ya. Haruskah segera? Ini serius. Harus segera ditangani atau boleh ditunda? Cara memberikan nilai begitu nanti. Nah, waktu ya serius. Dan yang terakhir grow, pertumbuhannya. Ya, masalah itu akan cepat menyebar atau enggak? Kalau cepat menyebar, cepat mempengaruhi orang lain, maka tinggi nilainya. Tetapi kalau lambat penyebarannya mempengaruhi orang lain, maka nilainya rendah, gitu. Nah, contohnya ini, nah, kita masukkan. Misalnya tadi ada 3 atau 2, masukkan di sini. Ya. Nah, contohnya tadi kan 2 ya. Ini contohnya. Banyaknya korupsi dan semakin tingginya penyebaran COVID. Tapi nanti adik-adik kalau praktek kita COVID enggak usah diurus lagi ya. Ya, karena sudah endemi. Ya kan gitu ya. Jadi kita nanti kalau cari kasus bukan Bude kalau pas praktek, nanti pada saat Bude kasih tugas, saya nggak mau menerima tentang COVID lagi. Alhamdulillah COVID sudah terselesaikan. Nah, ini kebetulan pas masih ada masa COVID, ternyata setelah kita hitung, ini banyaknya korupsi setelah di USG, ternyata COVID yang paling tinggi pada saat itu ya, bukan saat ini. Kalau saat ini pasti sudah turun nih, ya. Maka COVID inilah, ranking 1 inilah yang mau kita carikan penyebabnya. Kenapa hanya ranking 1 yang dicari penyebabnya? Iya, ini yang utama. Yang lainnya nanti saja dulu. Ya. Karena ini yang sudah mendesak, ya kan? Sudah harus dikerjakan. Nah, kemudian setelah ketemu salah satu, ingat ya, kalau APKL sudah dapat 1 langsung APKL, enggak usah USG. Ya. Ketemu ternyata COVID, masukkanlah, inilah analisis penyebab. Oke, pahami? Karena nanti praktek kita. Ya. Jadi isu utama masukkan di sini, Dek. Isu utama. Jadi apa tadi isu pertamanya? Ini semakin tingginya penyebaran COVID. Nah, misalnya nih ya. Jadi di sini semakin tingginya penyebaran COVID. Disebabkan oleh apa? Nah, ingat ya, disebabkan oleh apa? Maka boleh dilihat dari skill. Skill itu keterampilan manusianya. Tentu kalimatnya juga negatif. Bisa jadi skill ini penyebaran semakin tinggi karena misalnya dari segi pelayannya, perawatnya, kurangnya pemahaman atau kurang terampilnya dalam apa untuk penyebaran ini. Ya. Misalnya zaman dulu ya, kurangnya keterampilan atau kurang pahamnya tentang COVID misalnya ya. Ini si perawatnya bisa. Juga bisa dari masyarakatnya, pelanggannya itu keterampilan dari manusia. Misalnya kurangnya pemahaman masyarakat tentang COVID, misalnya ya. Nah ini skill, keterampilan manusia, ya. Nah kemudian supplier itu pasokan. Itu bisa dilihat dari alat dan bahannya. Ya, semua pemasukan, misalnya saprasnya, ya, alat-alatnya, bahan-bahannya, ya, mesinnya. Nah, misalnya kurangnya APD, ya kan? Ya, belum ada kurangnya tempat apa itu? Hand sanitizer, gitu-gitu itu, ya. Paham ya? Nah, kemudian sistem. Sistem itu metode, ya, metode regulasi dan sebagainya. Misalnya prokes masuk sini ya. Protokol kesehatan itu ya sistem ya.
Nah, prokes P3 itu loh, belum adanya protokol kesehatan. Berarti membuat aturan itu. Cuci tangan, ini yang itu ya. Nah, itu. Terus belum adanya SOP. Nah, itu sistem. Oke, understand? Ya. Surrounding. Surrounding itu lingkungan. Ya, lingkungan. Ya, misalnya lingkungan ya suka bergerombol itu kan lingkungan jorok dan semuanya itu lingkungan ya keamanan, termasuk jarak jauh. Ya, misalnya kalau misalnya tentang kesehatan gitu ya, jarak dari pasien ke puskesmas itu termasuk lingkungan. Terus topografinya, ya, gunung-gunung. Terus kenyamanan, apa lingkungan yang tidak nyaman itu adalah surrounding. Understand nih ya, sekali lagi. Skill adalah segi keterampilan manusianya. Di sini ya, manusia, keterampilan. Ini sarana prasarana duit termasuk alat-alat. Ya, sarana prasarana, alat-alat, mesin sampai duit. Kurangnya dana semua ya di sini ya. Oke. Sistem adalah semua peraturan-peraturan, metode-metode, alur itu kan SOP. Ya. Sistem. Kemudian surrounding adalah lingkungan. Jarak, ya. Jauh, dekat, topografi, kemudian kenyamanan lingkungan atau kebiasaan-kebiasaan lingkungan. Ya, kebiasaan-kebiasaan lingkungan yang negatif. Nah, semua kalimatnya negatif. Oke? Ini contoh dua duri, tulangnya 2. Tapi boleh 3, boleh 4. Ini hanya contoh. Inilah tulang ikan. Mencari penyebab dengan menggunakan tulang ikan. Oke? Setelah ketemu jari-jarinya ini, misalnya ini kan ada 6 nih. Skillnya ada 6. 2 gini ya. Nah, sebelum ini coba adik cek. Nah, dengan jika maka. Jika tenaga medis kurang paham tentang COVID, maka menyebabkan penyebaran. Yes. Ya toh? Jika misalnya perawat tenaga medis kurang terampil dalam penggunaan APD, kan gitu misalnya ya, maka ini nyambung ya. Terus supplier, jika tidak ada pesawat maka mengakibatkan, nyambung nggak nyambung, berarti buang ya, nggak ada hubungannya pesawat dengan COVID kan. Nah, jika kurang APD maka mengakibatkan, yes, itu ya. Nah, termasuk sistem. Belum adanya prokes mengakibatkan, yes. Belum ini, yes. Gitu ya. Surrounding juga begitu. Jika maka, kalau sudah yakin bahwa duri-duri tulang ini betul-betul sebagai penyebab, maka masukkanlah di sini. Ini nggak usah ya, ini ada 2 causal map, nggak usah. Nih, masukkan di sini. Penyebab 1, kan tadi ada 6 ya. 1, belum pahamnya tenaga medis belum paham tentang ini, terus belum terampil dalam penggunaan APD. Nah, ditulis semua 6 ini, kemudian kegiatannya apa? Nah, karena belum paham maka perlu ya edukasi atau sosialisasi tentang, kan gitu ya. Nah, karena belum paham tentang tidak terampil dalam penggunaan APD, maka kegiatannya melakukan pelatihan penggunaan. Kan gitu ya? Cocok enggak? Jadi yang pemecahan masalah ide kegiatan ini kalimatnya kegiatan melakukan, enggak boleh teori lagi ya. Enggak perlu teori. Ya. Nah, langsung melakukan apa. Tulis. Kalau ini sebetulnya ada alat, tapi nggak usah, nanti kita cukup ini aja.
Kalau di sini ada 6, ya skill dulu, tulis 2 ini kan. Kalau ada 8 ya semua ditulis di sini. Oke? Ibu nerangkan jelas nggak yo? Kayaknya jelas sekali kok. Ya, jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas sekali kok. Sampai bak otot ini, sebentar mesti minum susu ini. Nah, ini tugasnya, Dek. Jadi nanti adik-adik nih menganalisis isunya tapi di tempat kerja. Bukan lagi isu kontemporer semua tadi ya, bukan hoax semua, bukan lagi presiden periode 3 periode itu enggak loh ya. Itu ya. Kemudian perpindahan ibu kota itu enggak. Ya, sudah itu kan tadi cuma contoh negara. Kita sudah menyempit ke tempat kerja. Jadi yang kita tuliskan nanti isunya di sini ya di APKL. Nah, PKL ya. Di sini adalah silakan sampai 8 10 enggak apa-apa. Sebanyak-banyaknya ya. Jangan cuma sedikit ya, sebanyak-banyaknya tulis di isu yang ada di tempat kerja. Di organisasi ya. Oke, nah tugasnya adik-adik membuat ini learning journalnya, tetap ya learning journalnya, ini learning journal nih ya. Nih adik-adik pokok terus isu masalah apa yang ada di tempat kerja, ini learning journalnya. Kemudian, nah tugas individu, ini individu semua ya. Ini adik-adik menganalisa isu utama di tempat kerja dengan sudah menggunakan alat APKL. Ya, sudah menggunakan alat APKL, jadi alatnya tadi dipakai. Kemudian sekali lagi kalau ranking satunya, nilai tertinggi bukan, nilai tertingginya lebih dari 1, maka silakan lanjut ke USG. Ya, kalau dari APKL sudah langsung ketemukan 1, maka APKL saja dipakai. Setelah itu adik-adik membuat first bond. Setelah first bond, adik-adik bikin kotak tadi, ya alternatif. Ada 3 tugas. Nah, ini adik-adik bikin, ya. Terus nanti pertemuan berikutnya adik-adik memaparkan. Nah, nguploadnya setelah pemaparan saja, supaya bagus dulu. Kan nanti ada yang memberikan masukan supaya bagus. Setelah bagus baru diupload di LMS, supaya nilainya bagus. Kan gitu ya. Kalau yang 3 tadi learning journal ya, yang learning journal dua-duanya atau dan tugas kelompok boleh segera dikirim. Tetapi khusus untuk tugas individu yang ini nanti ngirimnya setelah Ibu masuk. Ya, setelah Bude masuk ada dipresentasikan, baru kita lihat hasilnya. Kalau merasa sudah bagus, sudah diperbaiki, baru kirim. Supaya saya kasih nilai bagus. Oke? Nah, setelah itu tinggal 7 menit. Silahkan kalau nggak ada pertanyaan. Saya kasih untuk bertanya. Oke? Nah, silakan kalau mau bertanya. Tinggal 6 menit ya. Terima kasih Bude, izin bertanya Bude. Ya, siapa bertanya nih ya? Saya Surahman Bude. Iya, Surahman. Baik, Ya, bagaimana? Tadi di situ kan ada sudah ditentukan 2 prioritas masalahnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan untuk penggunaan penyelesaian masalah yang APKL itu, kita ambil ke yang kelayakannya. Di sini kan penjelasan tentang kelayakan itu bersifat logis pembahasannya sesuai tugas dan tanggung jawab. Nah, ini apakah bisa dikaitkan juga dengan basic pendidikan kita, Bude? Misalkan yang untuk korupsi itu. Nah, itu kalau misalkan yang basicnya hukum. Kita nggak usah ngurus korupsi, ini contoh itu tadi. Iya, Bude, maksudnya begini, Bude. Kalau memang korupsi yang tadi contoh sebetulnya bukan urusan kita tuh. Nilainya pasti rendah itu. Itu tadi kan secara umum tuh.
Iya, iya. Ya, pasti itu bukan kewenangan kita. Itu tadi contoh. Oh, iya. Ya. Berarti ya dia masuk di kelayakan ya, bukan tanggung jawabnya kita, Bu De. Iya, pada saat layak aja. Kok yang lainnya oke memang ya. Tapi layak, mungkin bukan kita, itu urusannya KPK sama polisi. Oh, KPK. Oh, maka nilainya rendah. Itu tadi hanya contoh. Oke? Ya, ya. Baik, Bu De. Ya, Ya. begitu. Terima kasih, Bu De. Ya, contoh. Jadi nanti demikian juga nanti pada saat adik-adik membuat isu ya, isu kantor ya, instansi kita kan banyak itu nanti. Nah, pasti yang jadi kewenangan atau tanggung jawab kita pasti nilainya tinggi. Ya enggak? Nah, itu. Oke? Ya, itu. Itu contoh ya. Jadi layak itu adalah kewenangan, tanggung jawab kita. Nah, sekarang contohnya kalau seorang perawat pasti ada ya tanggung jawab seorang perawat tuh yang mana. Dan gitu ya. Nah, oh ini tanggung jawabku ini. Nah, pasti isunya nanti L-nya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kan gitu ya. Oke. Ya, ada lagi yang tanya? Izin, Bu. Nggak ada? Izin, Ibu. Nggak adanya itu bingung atau ya Ilham? Terkait nilai APKL-nya, Bu. Itu kita tentukan sendiri atau ada bagaimana, Bu? Analisis. Sebetulnya untuk menilai APKL itu yang ideal adalah bersamaan teman, bersamaan stakeholder, bersamaan dengan teman-teman yang satu tempat kerja. Tapi kan ini nggak ada temannya. Berarti yang menganalisis adalah adik sendiri. Idealnya adalah ada teman, saling mengisi. Iya bener nih, kan gitu. Yang ini harusnya dikasih ini, kan seharusnya gitu. Idealnya. Di dalam menentukan APKL, yang ideal, yang benar adalah ngejak stakeholder. Ngejak siapa saja yang bersama-sama dalam melakukan kegiatan itu. Silahkan kalau bisa diajak teman ya untuk mencari apa namanya memberikan nilai. Kalau teman. Tapi kalau nggak ada ya komio yang menganalisa caranya. Kenapa saya kasih begini? Nah kan gitu ya. Kenapa aktualnya saya kasih tinggi? Ya komio rasa benar-benar terjadi nggak? Oh nggak terlalu ini ya rendahkan sendiri kan gitu toh. Ya, yang menganalisis adalah kalau nggak ada teman berarti ya diri sendiri. Yang penting paham. Oh, ini tidak terlalu problematik ini. Ya kasih nilai rendah berapa? 2, 3 atau apa? Ya. Ini layak karena jadi tanggung jawab saya. Oh, saya kasih nilai 5. Yang ini bukan jadi tanggung jawab saya. Kasih nilai 3. Gitu ya. Oke? Kemudian usahakan apa isu-isu yang kita angkat nanti juga bisa langsung konsultasi dengan mentornya juga boleh, ya konsultasi dengan mentornya. Cocok nggak ya ini yang saya angkat? Nah, tuh, ya, sip. Siap, Bu. Makasih, Bu. Ya. Oke, semakin paham ya. Mudah-mudahan paham deh. Karena saya sudah otot ini menerangkan ya. Oke. Silakan ada pertanyaan. Jadi sekali lagi nanti yang dianalisa adalah permasalahan-permasalahan isu-isu yang ada di tempat kerja. Jadi isu-isu yang di puskesmas kan gitu ya. Kalau kerja di puskesmas, di rumah sakit kan gitu ya. Terus di mana lagi? Mana lagi? Ya, yang tempat kerja kita. Iya, Muhammad Kabul. Bu, mau tanya ini isunya ada batasnya, mungkin kalau di tempat kerjanya kita kurang ada masalah Ibu, atau kita harus ada sebanyak-banyaknya nggak mungkin tidak ada masalah. Iya maksudnya ya oke. Sudah